Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 3 dan di sini kita akan mempresentasikan materi mengenai morfologi. Oke, di sini kelompok 3 beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu ada Anzila Rahmayani Putri, yang kedua ada Adinda Surya Syaranita, yang ketiga ada Alia Akila Putri, yang keempat ada Abdul Falik Habi Nawa, yang kelima ada Adistia Marsyanda, yang keenam ada Desi Kartika Fitriani, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Oke, langsung saja kita masuk ya ke materinya yang akan dijelaskan gitu oleh Anzila. Kepadanya saya persilahkan. Morphology is Greek and is made up of morph, shape, form, and ology, which means is the study of something. Morphemes are the smallest meaning unit of language. According to Oxford Dictionary, morphology is the form of words studied as branch of linguistics. Therefore, according to us, morphology is the study of linguistics that learns about forms and morphemes. Morphology is the study of the internal structure of words. Morphology is both the oldest and one of the youngest subdiscipline of grammar. Dalam pelajaran biologi, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan, dan juga mencakup bagian-bagiannya. Begitu pula dalam ilmu kebahasaan. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan itu sendiri, seperti mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem dan juga variasi gabungan kata atau morfem di dalam suatu bahasa. Morfologi sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu bebas dan terikat. Bagaimana perbedaannya? Nanti kita simak ya. Purpose of morphology. Morphological research aim to describe and explain the morphological patterns of human languages. It is useful to distinguish for more specific sub-goals of this endeavor: elegant description, cognitively realistic description, system external explanation, and a restrictive architecture for description. Ada beberapa alasan pentingnya dalam mempelajari morfologi bahasa. Yang pertama yaitu menambah ilmu pengetahuan, yang kedua memudahkan dalam menggunakan morfem, yang ketiga mengetahui dari beberapa fungsi kata, yang keempat memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Nah, dalam morfologi itu juga ada 2 fungsi, yaitu fungsi gramatikal dan fungsi semantik. And the next is morphemes. Morpheme is the minimum meaningful unit in language. Cannot be divided into smaller unit, and it stands for something conceived in the speaker's mind. Morpheme dikatakan minimal karena tidak bisa dibagi menjadi bagian yang terkecil atau unit yang terkecil. Dan morpheme dikatakan meaningful karena morpheme sudah memiliki arti atau mengandung arti dalam pikiran si pembicara atau speakers. The kinds of morphemes. The first is free morpheme or independent word. Is a word that cannot be broken down into smaller units. For example is water, happy, and tree. Free morpheme atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai morfem bebas, yaitu kata yang berdiri sendiri dan tidak bisa dibagi pula menjadi bagian yang terkecil atau unit yang terkecil. Free morpheme have 2 categories. The first one is lexical morpheme. Referred also can as open class because we can add morphemes to these words. These are verbs, nouns, and adjectives. Kemudian free morphemes dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu lexical morpheme, atau disebut juga sebagai kelas terbuka, karena kita dapat menambahkan morfem lain dalam kalimat atau kata ini. Lexical morpheme meliputi verbs, nouns, and adjectives.
For example is girl as noun, boy as noun, jump as verb, look as verb, red as adjective, and pink as adjective. And the second is functional morpheme. Functional morpheme is words that do not have clear meaning but has grammatical functions. These are conjunctions, preposition, articles, auxiliaries, and pronouns. Referred also as closed class because it cannot be added to other morphemes. For example is we, she, he, but, or, and. Yang kedua yaitu functional morpheme atau kata yang tidak mempunyai arti yang jelas apabila tidak ditambahkan dengan kata lain, tetapi memiliki fungsi gramatikal. Di antaranya meliputi conjunction, preposition, articles, auxiliaries, and pronouns. Functional morpheme disebut juga sebagai kelas tertutup, karena functional morpheme tidak bisa ditambahkan dengan morpheme yang lain. Seperti contoh yaitu we tidak bisa ditambahkan imbuhan di belakangnya atau suffix. The second is bound morpheme. It is a part of another word. They cannot stand alone but must be connected to another word. These are affixes that must be attached to the word. The kinds of affixes is prefix, infix, and suffix. Bound morpheme merupakan bagian dari kata lainnya. Bound morpheme tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ditambahkan dengan kata yang lain. Bound morpheme juga meliputi affixes atau imbuhan yang harus digabungkan dengan kata lain. Prefix yaitu imbuhan depan, infix, imbuhan tengah, dan suffix, imbuhan yang terletak di belakang. Bound morphemes have also two categories. The first one is derivational morpheme. Change the part of speech of the word when added to the free morpheme, but there are some exceptions. And change the meaning of word. For example is happy plus ness, happiness. Do plus undo. Perfectly, perfectly. Derivational morpheme cirinya yaitu mengubah kelas kata ketika ditambahkan free morpheme. Contohnya yaitu happy yang berasal dari free morpheme ditambahkan dengan imbuhan akhiran ness menjadi happiness. Happy sebelumnya berbentuk adjektif. Dan setelah ditambahkan kata ness di belakangnya menjadi happiness, maka happiness menjadi noun. Kemudian maknanya juga berubah dari bahagia menjadi kebahagiaan. Second, inflectional morpheme. Morphemes that are used to initiate aspects of the grammatical function of a word. Example, boys, boys, cleaned, cleaning, cleans, taken, simplest, heavier. List of inflectional morpheme. In English, have 8 inflectional morphemes. Noun, possessive noun as, plural form as, verb third person singular as, progressive verb ing, past tense ed, past participle an, adjective comparative are, superlative as. Morfem yang digunakan di sini adalah untuk menunjukkan aspek fungsi gramatikal sebuah kata. Seperti contohnya kata boys. Boys di sini menggunakan possessive noun yang berakhiran s atau kata benda posesif. Lalu boys. Boys di sini menggunakan plural form yang berakhiran s. Cleaned di sini menggunakan past tense yang berakhiran ed. Lalu cleaning
menggunakan progressive verb yang berakhiran ing. Lalu cleans menggunakan plural form yang berakhiran s. Dan taken itu menggunakan past participle yang berakhiran n. Lalu simplest menggunakan superlatif yang berakhiran ist, dan heavier menggunakan adjektif komparatif yang berakhiran er. Di sini dalam bahasa Inggris, morfem itu memiliki 8 morfem infleksi, yaitu kata benda posesif yang bentuk jamak, kata kerja orang ketiga tunggal, kata kerja progresif, past tense, past participle, dan kata sifat perbandingan, lalu ada superlatif. Next, contractible morphemes. These are auxiliary modals such as will, shall, have, had, and would. These can be contracted in informal style of language. Example, I will, they had, they'd. Root and stem. Root words are the basic part of a word that carries meaning. Stem is when a root morpheme is combined with a fake morpheme. Example, root, teach, a fake, stem is teacher. Morfem di sini morfem yang dapat dikontrak. Ini adalah model tambahan seperti will, shall, have, had, dan would. Ini dapat dikontrak dalam gaya bahasa yang informal. Contohnya yang tadi, I will menjadi L, they had menjadi they'd. Lalu akar dan batang. Kata-kata dasar adalah bagian dasar dari sebuah kata yang mengandung makna. Batang di sini adalah saat morfem akar digabungkan dengan afiks morfem. Contohnya tadi root teach, afik stem is teacher. Stem di sini adalah penggabungan antara root dan afiks. Bone root, there are root morphemes which cannot appear on its own. For the example, re-chief. Re is a bone morpheme, chief is a bone root. For another example is dissuade. For word this is a bone morpheme and suade is a bone root. Selanjutnya ada segmenting word into constituent morphemes, yang artinya menyegmentasikan kata menjadi morfem penyusun. Contohnya seperti repayment. Repayment ini dibagi menjadi 3 kata, re, pay, dan man. Re sebagai prefix atau awalan, pay sebagai root atau akar atau inti, men sebagai suffix atau akhiran. Selanjutnya, morphological description. A. The difference between inflectional and derivational morphem. Perbedaan antara infleksi dan derivational morphem. Yang pertama, inflectional morphem never change the grammatical category of the word. Jadi, morfem infleksional tidak pernah ubah kategori tata bahasa dari kata tersebut. Contohnya seperti old. Old ini sebagai adjektif. Jadi kita tambahkan menjadi older, itu tetap menjadi adjektif, tidak merubah kategori tata bahasa. Ya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Desi. Kepada Teh Desi, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang B dari penjelasan morphological description. While derivational morpheme can change the grammatical category of a word,
Jadi derivational morpheme dapat mengubah gramatikal dari suatu kata. Selanjutnya, morphological description. Identify the morphological description of sentence below. The quick brown fox jumped over the lazy dog. Nah, di sini penjelasan gitu kan mengenai derivation ini adalah proses pembentukan kata baru dari sebuah kata dasar. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal adanya imbuhan di awal dan di akhir kata. Nah, dalam bahasa Inggris, derivation adalah proses penambahan imbuhan pada kata dasar tersebut. Misalnya nih contoh, beautiful berasal dari kata beauty, terus enjoy berasal dari kata enjoyful berasal dari kata enjoy, kayak gitu. Terus yang terakhir contohnya yaitu development berasal dari kata develop, kayak gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu ada summing up. Morphology is the study of word structure and word formation. The smallest meaningful part of the word is called morpheme. Morphemes have two classifications. These are free and bound morphemes. Free morphemes categories are lexical and functional morphemes. Bound morphemes include inflectional and derivational morphemes. Nah, jadi di sini tuh kan menyimpulkan gitu. Yang kita bahas tuh tentang morfologi gitu. Morfologi adalah studi tentang kata, struktur, dan pembentukan kata. Terus bagian terkecil yang berarti dari kata itu disebut morfem. Morfem memiliki dua klasifikasi, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Kategori morfem bebas adalah morfem leksikal dan fungsional. Morfem terikat termasuk morfem inflectional dan derivational. Alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh kelompok 3. Jika banyak kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.